Qin Xiang jatuh ke tanah sekarat, dan tubuhnya berubah menjadi seorang lelaki tua yang lemah. Jubah putihnya berlumuran darah. Qin Jewer terbang di depan Raja Iblis Tua tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, dan terus menyampaikan nafasnya kepada Raja Iblis Tua. Baru kemudian kulit Raja Iblis Tua itu membaik. Penjahit Wu tidak mengambil tindakan, menunggu perintah Lu Yun. Kekuatan penjahit Wu juga membuat Lu Yun takjub. Kekuatan tubuh reinkarnasi sebenarnya begitu kuat, Lu Yun menghela nafas dalam hatinya. Untungnya, penjahit Wu menyerah padanya dan bersumpah, jika tidak, penjahit Wu akan menjadi bom waktu. Jika dia benar-benar ingin menjadi musuhnya, penjahit Wu mungkin tidak akan bisa melakukannya jika beberapa Raja Iblis bergabung. Dengan berlinang air mata, Qin Jewer berteriak pada Lu Yun, "Lu Yun, mungkinkah kamu benar-benar ingin membunuh ayahku? Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Kebencian telah membutakan mata Qin Jewer yang besar dan berair. Melihat ini, penjahit Wu hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Lu Yun. Jangan mengambil tindakan. Dia tahu bahwa Qin Jewer telah kehilangan semangat juangnya setelah melihat kekuatan penjahit Wu di sisinya. Bagaimana mungkin Qin Jewer berani terus menyerang Lu Yun? Hanya saja dia sangat tidak mau. Dia mencoba segala cara untuk menarik perhatian Lu Yun, tetapi rencananya diganggu oleh karakter kecil yang tidak menarik perhatiannya. Qin Jewer, maukah kamu menyerah atau tidak? Suara dingin Lu Yun terdengar dan dia bertanya dengan serius. Menyerah. Qin Jewer memelototi Lu Yun dengan tajam, tertawa keras dan berkata, "Menyerah sekarang, apakah aku masih punya cara untuk bertahan hidup?" Lu Yun, mulai hari ini, kamu dan aku tidak cocok. Meskipun tubuh Qin Jewer meletus dengan niat membunuh yang kuat, dia tidak mengambil tindakan melawan Lu Yun. Jika dia mengambil tindakan melawan Lu Yun sekarang, penjahit Wu di sebelah Lu Yun pasti bisa membunuhnya seketika. Anda tahu, Qin Xiang, yang telah berubah menjadi wujud aslinya, setidaknya bisa meledak ke tahap tengah alam roh surgawi. Namun demikian, Qin Xiang masih sangat rentan di depan penjahit Wu. Qin Xiang terluka sangat parah sehingga sangat sulit untuk pulih dari luka-lukanya. Dia beruntung bisa bertahan hidup. Gerakan penjahit Wu sepertinya mematikan, tapi semuanya dengan sempurna menghindari poin penting. Apa yang tampak seperti gerakan biasa sebenarnya sangat kejam. Siapa kamu? Apa tujuan bersembunyi di klan iblis kita? Qin Jewer mengertakkan gigi, menatap penjahit Wu, dan bertanya dengan galak. Penjahit Wu tampak tenang, kembali ke belakang Lu Yun, dan menjawab dengan tenang, "Saya hanyalah pengawal pribadi pemimpin sekte." Pengawal pribadi. Setelah mendengar kata-kata penjahit Wu, Qin Jewer menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan tertawa keras, "Seorang guru sepertimu sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia spiritual, dan kamu sebenarnya adalah salah satu yang terbaik di dunia spiritual, bersedia berada di sisi Lu Yun." Sebagai pengawal pribadinya, tidak, itu harus dikatakan sebagai anjing Lu Yun. Manfaat apa yang diberikan Lu Yun padamu? Biarkan kamu menjadi anjingnya. Qin Jewer bertanya dengan bingung. Meskipun dia diejek oleh Qin Jewer, penjahit Wu tetap menjaga ekspresinya tetap tenang dan berkata dengan tenang, "Saya bersedia, tetapi Anda bahkan tidak layak menjadi anjing pemimpin sekte." Meskipun penjahit Wu ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tapi saat Anda mengatakan ini, itu sangat beracun. Lu Yun, masalahnya sudah berakhir. Jika kamu ingin membunuh atau memenggal kepalaku, itu terserah kamu. Tapi biar ku beritahu, jika kamu membunuhku, posisi Raja Iblis ini tidak akan bertahan lama. Kata Qin Jewer dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku mengetahuinya di dalam hatiku. Dia tahu di dalam hatinya bahwa 7 Raja Iblis telah mendominasi klan Iblis selama puluhan ribu tahun. Belum lagi hubungan di antara mereka, ketujuh dari mereka hampir memiliki pikiran yang sama, jadi dia tidak membiarkan penjahit Wu membunuhnya. Jika dia benar-benar membunuh Qin Jewer dan keduanya, bahkan jika 7 Raja Iblis tidak mengatakannya di permukaan, mereka pasti akan merasa tidak puas dengan diri mereka sendiri di dalam hati. Kata-kata Qin Jewer terdengar tidak menyenangkan, tetapi memang benar dia tidak terlalu aman dalam posisi Raja Iblis. Faktanya, kekuatan sebenarnya masih ada di tangan 7 Raja Iblis. Tangkap Qin Jewer dan tunggu sampai dia kembali ke Sekte Yuntian sebelum menanganinya. Namun, itu tidak sesukses yang diharapkan. Energi jahat yang tak ada habisnya datang dari langit yang menindas, menambah sedikit misteri pada langit yang awalnya gelap. Guntur yang memekakkan telinga menembus telinga semua orang, kilat melintasi awan gelap, dan udara di sekitar mereka menjadi sedikit lebih dingin. Qin Xiang, kamu orang tua, kamu berada dalam kekacauan, kamu sangat mengecewakanku. Raja Iblis berdiri dengan anggun di kehampaan, tawa arogannya disertai dengan guntur, energi iblis yang sangat agung dan kuat pori-pori semua orang di Dawn Legion. Banyak tentara berjuang untuk menopang tubuh mereka dengan senjata dan memandang ke langit dengan ekspresi garang. Saat ini, Raja Iblis menjadi lebih kuat. Setelah merebut kota Susaku, dia awalnya berencana menangkap Lu Yun untuk diinterogasi. Namun tanpa diduga, dia merasakan energi iblis yang kuat. Karena penasaran, saya tidak menyangka Qin Xiang dan Qin Jewer berada dalam situasi yang memalukan.
Raja Iblis sekilas melihat penjahit Wu di sebelah Lu Yun, dan berkata dengan penuh minat, aku tidak pernah mengira rencanaku akan diganggu olehmu, seorang penjahit. Raja Iblis, apakah kamu ingin membunuhku juga? Apakah kamu bersedia menjadi anak yang tidak berbakti? Lu Yun bercanda, apakah kamu benar-benar ingin menjadikanmu seorang anak? Hanya kalimat sederhana yang membuat wajah Raja Iblis membiru dan putih untuk beberapa saat, langsung membangkitkan kemarahan Raja Iblis. Lu Yun, aku akan meminta klarifikasi dari Ratu Laut Dalam nanti. Aku akan mengampuni hidupmu dulu dan membiarkanmu hiduplah dengan baik selama beberapa hari, tapi ingat, hidupmu adalah milikku. Penjahit Wu mengambil langkah maju lagi, jejak kemarahan muncul dari wajahnya yang tenang, dan berkata dengan sedikit marah kepada Raja Iblis di langit, Dugu Xiao, jangan terlalu sombong. Dua master teratas klan Iblis saling memandang pada saat ini, dan Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Bagaimana penjahit Wu bisa begitu kuat setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari? Bahkan Qin Xiang, yang telah memasuki alam roh surgawi, terpukul dengan keras. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Lu Yun, dia tetaplah seorang biksu di alam roh bumi. Setelah memasuki alam roh, jarak antara setiap alam kecil sangat besar. Mungkinkah Lu Yun dan penjahit Wu bergabung untuk melukai Qin dengan parah? Lu Yun, meskipun aku tidak akan membunuhmu sekarang, aku tidak pernah mengatakan aku tidak akan membunuh orang-orang di sekitarmu. Saat dia berbicara, Raja Iblis menatap penjahit Wu dengan senyuman aneh di wajahnya, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, penjahit Wu, saya akan mengoperasimu dulu. Penjahit Wu memandang Lu Yun, menunggu instruksi Lu Yun. Lu Yun berkata kepada penjahit Wu dengan tenang, Xiao Wu, apakah kamu lawan orang ini? Penjahit Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu, tapi saya pasti bisa membunuhnya. Kata-kata ini jatuh ke telinga Raja Iblis dan segera menimbulkan ketidakpuasan Raja Iblis. Meskipun kamu adalah iblis, aku tidak tahu cara apa yang digunakan Lu Yun untuk meningkatkan kekuatanmu. Tapi aku adalah Raja Iblis dari klan Iblis. Ketika kamu berbicara seperti ini, kamu tidak menganggapku serius. Nak, kamu ingin membunuhku. Kamu pikir kamu ini siapa? Raja Iblis mencibir dengan jijik, dan energi iblis hitam muncul dari tangannya. Jika kamu bisa mengambil tindakanku, masalah hari ini akan selesai. Terlebih lagi, aku bagaimana kalau memberimu waktu bagi suku iblis untuk bersiap dan merebut kembali kota Susaku. Penjahit Wu melompat, berdiri di depan Raja Iblis, dan berbisik, Dugu Xiao, jika kamu bisa mengambil salah satu gerakanku, bagaimana kalau aku bunuh diri di depanmu? Brengsek, pikiran Dugu Xiao hampir tidak berbalik. Dugu Xiao telah hidup selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah sombong seperti ini. Hari ini, dia diintimidasi oleh seorang penjahit di keluarganya. Dia menatap penjahit Wu dengan curiga, merasakan energi iblis yang sangat kuat di tubuh penjahit Wu. Untuk sesaat, dia sebenarnya bingung. Namun di matanya, Lu Yun sangat berhati-hati dan metodenya sangat rahasia, jadi dia mungkin telah ditipu oleh anak ini. Jadilah orang lain saja. Dia adalah raja dari klan iblis, dan jika dia diprovokasi seperti ini oleh klan iblis lain, segalanya pasti tidak akan sesederhana itu. Mungkinkah penjahit Wu sudah gila? Sekarang, saya sedang menunggangi seekor harimau dan sulit untuk turun. Jika saya tidak setuju untuk turun, di mana saya akan meletakkan wajah tua Raja Iblis yang agung ini? Jika tersiar kabar, saya khawatir Anda akan tertawa terbahak-bahak, bukan? Namun, Lu Yun tidak menyangka bahwa penjahit Wu akan menjadi begitu sombong. Raja Iblis adalah master di puncak alam roh surgawi Raja Iblis. Namun, penjahit Wu yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Raja Iblis pembunuh surga, alam penjahit Wu setidaknya adalah puncak alam roh surgawi. Agar tidak kehilangan muka, Raja Iblis masih menjawab dengan hati-hati, baiklah, penjahit Wu, saya akan menyetujui permintaan Anda. Belum lagi 1 gerakan, tapi 10 gerakan, 100 gerakan, lalu kenapa? Tidak, 1 gerakan saja sudah cukup, kata penjahit Wu dengan tenang, dan kemudian belati itu melayang di sekitar penjahit Wu. Penjahit Wu melanjutkan, gunakan teknik pembakaran darah, jika tidak, aku khawatir kamu akan mati. Engah, apa-apaan, apakah anak ini terlalu sombong? Apa maksudmu? Raja Iblis bertanya dengan suara yang dalam, dan kemudian tertawa, aku telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan kecuali orang di dunia atas itu, tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini hanya dengan beberapa katamu, kamu hanya ingin melihat teknik pembakaran darah raja ini. Penjahit Wu berkata tanpa ragu-ragu, mereka semua adalah iblis. Aku tidak ingin membunuhmu di dalam hatiku, tapi karena kamu ingin mati, aku berjanji padamu. Saat ini, Qin Jewer tidak lupa mengingatkan Raja Iblis yang terlihat percaya diri di udara, Dugu Xiao, penjahit Wu ini sangat kuat, kamu harus berhati-hati. Lu Yun mencibir dalam hatinya. Saat ini, dia sebenarnya mengkhawatirkan Raja Iblis. Raja Iblis surgawi tersenyum percaya diri, Qin Jewer, kesenjangan antar alam tidak dapat diatasi. Saya hanya selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan alam roh surgawi. Di dunia spiritual, apalagi iblis, jumlahnya tidak banyak, orang sama sekali. Dia adalah lawanku.
Tidak ada orang seperti dia di dunia spiritual yang ingin membunuhku dengan satu gerakan. Penjahit Wu, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kamu akan mati hari ini. Raja Iblis berkata dengan nada menghina kepada penjahit Wu. Saat dia selesai berbicara, penjahit Wu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan belati itu langsung menggores pipi Raja Iblis. Tanda darah yang jelas muncul di wajah Raja Iblis. Langkah sederhana ini membuat Raja Iblis tertegun dan berdiri di sana dengan linglung. Terlalu cepat, saya tidak bereaksi sama sekali. Terlebih lagi, energi iblis yang terkandung dalam belati itu sebenarnya lebih kuat dari aura iblis di tubuhnya sendiri. Ekspresi Raja Iblis tiba-tiba menjadi serius, dan dia menyelimuti tubuhnya dengan energi iblis, takut penjahit Wu akan menyerangnya lagi secara diam-diam. Raja Iblis yang awalnya sombong sekarang tidak berani meremehkan penjahit Wu di depannya. Siapa kamu? Raja Iblis bertanya dengan dingin. Sangat mustahil bagi iblis biasa untuk memiliki energi iblis yang begitu kuat. Penjahit Wu tidak menjawab pertanyaan itu dan melanjutkan, sekarang, bisakah kamu menggunakan teknik pembakaran darah? Jika kamu tidak menggunakan teknik pembakaran darah, kamu tidak memiliki peluang untuk menang di hadapanku. Meskipun kamu sangat kuat, kamu tidak lebih dari juru bicara klan iblis di dunia spiritual. Dibandingkan dengan dunia atas kita, kekuatan di puncak alam roh surgawi bukanlah apa-apa, kata penjahit Wu dengan wajah tenang, berbicara dengan tenang. Pada saat ini, tubuh Raja Iblis tiba-tiba bergetar. Melalui perkataan penjahit Wu, dia akhirnya sadar dan mengerti mengapa penjahit Wu berani menjadi begitu sombong. Apakah kamu reinkarnasi dari klan iblis? Meskipun Raja Iblis sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, dia tetap bertanya. Penjahit Wu menjawab dengan tenang, tidak buruk. Setelah mendengarkan kata-kata penjahit Wu, tidak hanya Raja Iblis, tetapi juga ekspresi Qin Jiwer berubah. Kekuatan yang dibangkitkan oleh tubuh yang bereinkarnasi sama sekali bukan milik dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat dia dan orang lain, mereka rentan terhadap reinkarnasi. Raja Iblis tiba-tiba tertawa, jadi kamu adalah reinkarnasi dari klan iblis. Oh, kita semua adalah satu keluarga. Kita sudah melakukan ini sejak lama. Ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman. Dia berjalan ke depan dan hendak menepuk bahu penjahit Wu, tapi penjahit Wu menghindarinya. Penjahit Wu berdiri membelakangi Lu Yun dan berkata dengan suara yang dalam, maaf, kamu dan aku bukan keluarga yang sama. Meskipun aku adalah reinkarnasi dari klan iblis, aku tetaplah pengawal pribadi penguasa sekte. Apapun yang diminta oleh penguasa sekte itu, saya akan melakukannya. Raja Iblis ternganga kaget mendengar kata-kata penjahit Wu. Apa-apaan ini? Mengapa sejak kebangkitannya, selama itu berhubungan dengan Lu Yun, tidak peduli orang atau benda, dia begitu berdarah. Anda adalah reinkarnasi dari klan iblis, jadi lupakan saja jika Anda tidak datang untuk mendukung klan iblis. Mengapa kamu menjadi antek Lu Yun? Melihat senyum bangga di bibir Lu Yun, Raja Iblis hampir menjadi gila. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong dan bertanya dengan patuh, penjahit Wu. Tidak, Tuan Wu, apakah Anda serius? Omong kosong. Penjahit Wu mendengus. Raja Iblis memandang penjahit Wu dengan ekspresi kusam di wajahnya. Dia merasa seolah pikirannya tiba-tiba berhenti bekerja. Kemudian, setelah beberapa saat, Raja Iblis mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan menatap ke arah Lu Yun. Lu Yun, aku tidak peduli apakah kamu ayahku atau bukan. Tapi aku telah melihat banyak sekali variabel dalam dirimu. Jika kami tidak membunuhmu, itu pasti akan menjadi bahaya tersembunyi terbesar bagi organisasi kami. Untuk membunuhmu, jadi, aku bahkan jika aku membunuhmu, Tuhan tidak akan banyak bicara. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Lu Yun. Raja Iblis menatap Lu Yun dan penjahit Wu seperti orang gila, suaranya yang dingin seolah menembus tubuh Lu Yun, dan berkata dengan suara yang dalam, jadi bagaimana dengan reinkarnasi iblis? Selama aku menggunakan teknik pembakaran darah, kamu pastinya bukan lawanku, meskipun teknik pembakaran darah akan melukaiku dengan parah, sebaliknya, membuatmu tetap hidup membuatku semakin gelisah. Melihat hal tersebut, penjahit Wu segera berdiri di depan Lu Yun dan mengingatkan, Tuan, hati-hati, Du Guxiao akan menggunakan teknik pembakaran darah. Bau darah memenuhi udara, dan semua prajurit Daun Legion kewalahan oleh tekanan Raja Iblis dan jatuh satu persatu. Bahkan aura kerajaan Lu Yun menjadi gelisah. Energi iblis hitam di sekitar Raja Iblis mulai berubah menjadi merah secara bertahap, dan meledak seketika, seolah-olah kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah yang sunyi. Hati-hati, penjahit Wu tiba-tiba berteriak, dan sejumlah besar energi iblis hitam keluar dari tangannya, menghalangi semua orang di depan mereka. Dia tidak lupa mengingatkan, energi iblis merah di tubuh Du Guxiao ini akan melahap miliknya tubuh dan kultivasi. Perbedaan alam terlalu besar, jadi berhati-hatilah untuk tidak menghirup energi iblis ini ke dalam tubuh Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi iblis untuk melawan, tetapi semua orang juga harus berhati-hati. Sambil melawan dengan energi iblis, penjahit Wu berkata kepada Lu Yun, Tuan, pemimpin sekte, kita semua telah meremehkan Raja Iblis Surgawi. Teknik pembakaran darah Raja Iblis Surgawi telah dipraktikkan hingga ke titik kemahiran. Jika kita berhadapan langsung satu, mungkin aku masih bisa. Ada cara untuk membunuh Du Guxiao,
Tapi sekarang, tentu saja Lu Yun juga mengetahuinya. Penjahit Wu sudah sangat kuat. Untuk menahan serangan skala besar hanya dengan energi iblis penjahit Wu saja sudah sangat sulit. Belum lagi orang-orang yang harus melindungi dirinya dan Daun Legion. Apa, penjahit Wu, bagaimana menurutmu? Untuk melindungi orang-orang ini, kamu lebih suka melawanku dengan cara apapun. Raja Iblis tertawa dengan arogan, namun, aku juga meremehkanmu. Aku akui itu karena kamu menilai dari energi iblis yang memancar dariku, aku mungkin bukan tandinganmu dalam pertandingan 1 lawan 1. Tapi sekarang, kamu membawa begitu banyak barang bawaan, apa yang akan kamu lakukan? Menunggu kematian. Mendengarkan tawa yang memekakkan telinga, penjahit Wu mengertakkan gigi dan berjuang untuk melawan teknik pembakaran darah Raja Iblis Surgawi. Ekspresinya sedikit tegang, dan pada titik tertentu, keringat dingin muncul di dahinya. Tidak ada jalan lain, saya tidak takut dengan energi iblis ini. Tapi jika kamu melepaskannya dan naik untuk melawan Raja Iblis. Baru saja, dia mampu membunuh Raja Iblis Tua Ekor 9 bukan hanya karena dia kuat, tapi juga sebagian karena Raja Iblis Tua Ekor 9 meremehkan kekuatannya sendiri. Saat ini, Raja Iblis telah lama mewaspadai dirinya sendiri. Hanya ada satu cara, yaitu membunuh Raja Iblis secara instan. Tapi ini hampir mustahil, jika kamu menyerah melawan energi iblis Raja Iblis. Kalau begitu, Lu Yun dan Daun Legion pasti tidak akan mampu menahan teknik pembakaran darah ini. Untuk sementara, penjahit Wu juga mengalami masalah. Tepat ketika penjahit Wu kehabisan akal, nafas hangat mengalir ke tubuhnya, dan dia memandang Lu Yun di sampingnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, Lu Yun mengulurkan tangannya, dan aura kaisar terus tercurah. Tuan-tuan, penjahit Wu memandang Lu Yun dengan heran, saya masih bisa menahan untuk sementara, tapi saya akan meledakkan semua energi iblis saya nanti. Maka akan ada celah. Memanfaatkan waktu itu, Anda bisa memimpin Daun Legion pergi. Ledakan semua energi iblismu. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi Raja Iblis? Lu Yun bertanya. Penjahit Wu mengerutkan kening dan tersenyum pahit, saya tidak tahu, dia mungkin dibunuh oleh Dugu Xiao. Tapi jangan khawatir, sebagai bawahanmu yang paling setia, meski aku mati, aku pasti akan memenuhi tanggung jawabku dan melindungi keselamatanmu. Diam, Lu Yun tiba-tiba berkata dengan marah. Tanpa bawahanku, bagaimana aku bisa melihatmu mati begitu saja? Tangan Lu Yun terus memiliki aura seorang pangeran, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, adalah tanggung jawabmu untuk mati demi aku. Kesetiaan kepadaku dan hanya aku, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah bawahanku? Hidupmu adalah milikku, ingat, kamu bukan pengawalku. Penjahit Wu menatap Lu Yun dengan tatapan kosong, sedikit kecewa. Benar saja, setan tidak bisa dipercaya dimanapun. Meskipun dia bersumpah untuk melindungi Lu Yun, dia merasa sedikit kecewa ketika mendengar apa yang dikatakan Lu Yun. Lu Yun, yang merasakan ada yang tidak beres dengan penjahit Wu, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi, jangan kaget, aku tidak tahu apakah kesetiaanmu kepadaku terhalang oleh sumpah darah, tapi sekarang, kamu adalah milikku saudaraku, Lu Yun. Bagaimana kamu ingin aku meninggalkan adikku dan melarikan diri sendirian? Saya tidak tahu apa yang telah Anda lalui selama bertahun-tahun ini, tapi izinkan saya memberitahu Anda, hidup bukanlah urusan seseorang. Apakah kamu bodoh menjadi penjahit? Wu tua, Wu Qianwan. Wu Wanwan tertegun sesaat, dan aliran darah membara di sekujur tubuhnya. Ya, selama bertahun-tahun, saya sendirian, menunggu hari kebangkitan. Karena pengalaman hidupnya yang nyata, dia menderita penghinaan di klan iblis. Sebagai tubuh yang bereinkarnasi, dia tahu bahwa yang harus dia hadapi adalah kesedihan karena sendirian. Namun, pada akhirnya, entah kenapa, dia tidak bangun sama sekali. Tapi kata-kata Lu Yun tiba-tiba mengingatkannya bahwa dia hanyalah seorang penjahit di klan monster. Namun, di bawah pemerintahan Lu Yun, tidak ada seorang pun di klan Yao yang meremehkannya. Sebaliknya, dia terlibat dengan banyak klan iblis. Dia selalu percaya bahwa setelah mengucapkan sumpah darah, dia akan menjadi budak Lu Yun, tetapi untuk membangkitkan tubuh reinkarnasi, inilah satu-satunya cara. Bahkan jika kamu menjadi budak Lu Yun, setidaknya kamu akan memiliki kekuatan. Bagaimana bisa ada persaudaraan dalam gaya klan iblis? Kata saudara sangat asing bagiku. Tuan, Ketua Sekte, apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai saudara Anda? Wu Qianwan memandang Lu Yun dengan tidak percaya dan bertanya. Lu Yun memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu rela mati demi aku, dan kita bukan saudara. Itu karena, sumpah darah, kan? Pergilah ke neraka dengan sumpah darah itu. Lu Yun mengumpat dengan marah, lalu berkata dengan ekspresi serius, mulai hari ini, kamu adalah saudaraku. Saat Raja Iblis dikalahkan, kita akan menjadi darah persekutuan. Wu Wanwan menitikkan air mata karena kegembiraan, dan energi iblis di tubuhnya langsung meledak, dan dia berkata dengan penuh syukur, oke. Lu Yun juga merasakan kekuatan dari teknik pembakaran darah ini dan bertanya dengan suara rendah, Wu tua, jika saya menolak teknik pembakaran darah ini, seberapa yakin Anda bisa membunuh pencuri ini?
Setelah mendengarkan kata-kata Lu Yun, Wu Qianwan berkata dengan gugup, sama sekali tidak, Tuan Sekte Guru, meskipun Anda memiliki aura seorang kaisar, kesenjangan kekuatan di antara Anda terlalu besar. Jika Anda dapat dengan mudah melawan aura iblis ini, aku khawatir kamu tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama. Tapi saat ini, tidak ada jalan lain. Aku butuh waktu. Berapa lama? 5 detik. Hanya 5 detik. Aku pasti akan mematahkan teknik pembakaran darahnya. 5 detik. 5 detik, mungkin tidak banyak. Namun untuk momen kritis ini, itu sudah cukup. Lu Yunqiang memaksakan senyum dan berkata kepada Wu Wanwan, Wu Tua, aku pasti bisa melakukannya dalam 5 detik. Jangan khawatir, kamu bisa menangani Raja Iblis. Serahkan sisanya padaku. Wu Wanwan masih ragu dengan perkataan Lu Yun, tapi melihat ekspresi percaya diri Lu Yun, dia tahu bahwa hanya ada satu kesempatan. Jika dia tidak bisa mematahkan teknik pembakaran darah dalam 5 detik, Lu Yun mungkin akan mati. Apa yang masih kamu lakukan? Lu Yun berteriak keras, dan pena surgawi di tangannya mulai melambai dengan cepat. Semua makhluk hidup, kuas langit membumbung tinggi ke langit, dan saat aura iblis Wu Wanwan memudar, aura kekaisaran yang terpancar dari kuas langit mampu menahan teknik pembakaran darah Raja Iblis Surgawi. Saat ini, Lu Yun juga merasakan kekuatan teknik pembakaran darah ini. Raja Iblis saat ini telah melampaui dirinya lebih dari satu level. Untungnya, dia memiliki kuas langit, jika tidak, saya mungkin akan tertelan oleh teknik pembakaran darah ini dalam sekejap. Sebuah gulungan gambar besar muncul di depan semua orang. Dengan lambaian cepat pena surgawi, energi iblis menghilang seketika seolah-olah telah ditahan. Meskipun kelihatannya sangat mudah, dia telah mengusir energi iblis. Namun pada detik ini, nafas Lu Yun mulai menjadi cepat, energi dan darah di tubuhnya melonjak, dan darah sudah mengalir dari sudut mulutnya. Wu Wanwan tidak berani membuang waktu, dia bisa merasakan aura Lu Yun melemah dengan cepat, dan belati di tangannya langsung melesat, berubah menjadi pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jurusnya sama, tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih dahsyat. Lalu, 1,2, 2,4. Belati hitam terus berubah, seperti hujan lebat, menutupi langit di atas Raja Iblis. Kekuatan yang tak tertandingi membuat wajah Raja Iblis sedikit berubah. Waktunya terlalu singkat. Sesaat, Raja Iblis, yang masih bersiap, mengubah ekspresinya. Puluhan ribu belati diarahkan ke Raja Iblis. Saat ini, Raja Iblis juga merasakan krisis. Matanya merah, kekuatan teknik pembakaran darah telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan tangannya membentuk segel dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Dia berbicara lebih masuk akal, sihir setan darah. Saat tekanan datang, energi iblis merah di sekitar Raja Iblis juga berubah menjadi pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan kedua kekuatan itu meledak seketika. Di langit, dua kekuatan hitam dan merah bertabrakan dengan kekuatan guntur. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tanah. Warna langit dan bumi berubah, dan ledakan terdengar di mana-mana. Tahukah Anda, hal yang menakutkan adalah setiap belati yang tampaknya sederhana ini dapat membunuh seorang biksu tingkat spiritual hanya dalam sekejap. Saat menghadapi teknik pembakaran darah Raja Iblis, dia secara bertahap mulai dirugikan. Fluktuasi kekuatan yang kuat menyebabkan Wu Wanwan dan Raja Iblis tiba-tiba keluar dari tubuh mereka dengan seteguk darah lama. Wu Wanwan tahu pentingnya waktu pada saat ini. Raungan histeris keluar dari mulutnya, matanya berubah menjadi merah darah, dan dia mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi. Lengan kanannya yang terbungkus energi iblis mengembang dengan cepat. Tingginya puluhan meter, lengan kanan yang besar ini membawa seluruh kekuatan Wu Wanwan, dan mulai berubah. 5 jari berubah menjadi ujung pisau, dan lengan kanan berubah menjadi pisau ajaib hitam besar. Raja Iblis tidak pernah menyangka Wu Wanwan akan begitu tegas. Saat pisau sihir hitam jatuh, Raja Iblis memuntahkan seteguk darah hampir dengan gila-gilaan, dan bersama dengan energi sihir merah, membentuk penghalang besar di depannya. Ledakannya memekakkan telinga dan sepertinya menyebar ke seluruh dunia spiritual. Asap tebal yang mengepul akibat benturan kedua kekuatan itu seakan memenuhi setiap sudut. Lu Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan teknik pembakaran darah. Pada detik terakhir, tekanan tak kasat mata akhirnya menghilang. Kekuatan di tubuhnya tidak dapat lagi menopang tubuhnya yang hancur tubuh agar tidak terjatuh. Kesenjangannya terlalu besar. Ini bukan lagi kesenjangan antar alam, tetapi perbedaan seluruh dimensi. Setelah asap tebal di tanah menghilang, Wu Wanwan menutupi lengan kanannya dengan ekspresi kesakitan. Saat ini, lengan kanan Wu Wanwan sudah lama menghilang, namun ia masih menatap ke langit di kejauhan dengan ekspresi waspada. Dia yakin bahwa dengan gerakan ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Raja Iblis, itu akan cukup untuk mengalahkan teknik pembakaran darah Raja Iblis dan mengulur waktu bagi Lu Yun. Tetapi, tepat ketika tawa yang sangat arogan mencapai telinganya, ekspresi Wu Wanwan, yang begitu kuat, tergerak olehnya. Hahaha, kupikir betapa kuatnya reinkarnasi iblis itu. Aku tidak menyangka hanya seperti itu. Suara Raja Iblis terdengar, tapi, penjahit Wu, kamu tidak lemah, kamu sudah mencapai level itu. Itu hanya karena aku terlalu kuat.
Aku sangat kuat bahkan tubuh reinkarnasiku tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ekspresi bersemangat Raja Iblis hampir seperti orang gila, dan tawa kemenangannya membuat Wu Wanwan merasa putus asa, keterampilan membakar darah yang diturunkan dari dunia spiritual ini sungguh kuat. Bahkan jika aku butuh waktu lama untuk melakukannya, memulihkan diri, itu masih layak. Dengan satu teknik membakar darah, aku bisa membunuh Raja Iblis dari klan Iblis dan menghancurkan reinkarnasi klan Iblis. Tidak peduli bagaimana kamu menghitungnya, aku tidak akan kalah kali ini. Dengan keterampilan membakar darah ini, mengapa saya perlu memulihkan Yuanyang? Raja Iblis menjadi bersemangat, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Kali ini, Tuhan pasti akan memberi saya hadiah yang baik. Saya telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ketika saya melihat Tuhan, Tuhan pasti akan bersedia menyembuhkan luka saya. Saat itu, saya akan menjadi tangan kanan Tuhan. Cepat atau lambat, saya akan mampu membunuh yang atas alam dan jadilah alam atas. Wu Wanwan kehabisan akal. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak membunuh Raja Iblis dengan tegas ketika dia tidak menggunakan teknik pembakaran darah. Jika tidak, kita tidak akan berada di tempat kita sekarang. Raja Iblis memandang Lu Yun dengan mata penuh kerinduan. Saat ini, Lu Yun benar-benar mangsanya. Di mata Raja Iblis, Lu Yun hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Wu Wanwan melangkah ke depan Lu Yun. Dia tidak akan membiarkan Lu Yun melakukan kesalahan apapun. Teknik pembakaran darah mengalir ke dalam tubuh Lu Yun sedikit demi sedikit. Kesadaran Lu Yun berangsur-angsur menjadi kabur karena suatu alasan, dan pikirannya menjadi kosong. Samar-samar, Lu Yun hanya bisa melihat Wu Wanwan berdiri di depannya, mencoba melakukan sesuatu, tapi tubuhnya sudah lama menolak untuk menuruti perintahnya. Pada detik terakhir, dia memisahkan sebagian besar aura kaisar untuk melindungi pasukan Fajar, dan itulah mengapa dia berakhir seperti ini. Raja Iblis langsung muncul di depan Wu Wanwan, dia memandang Lu Yun yang lemah, menatap ke arah Wu Wanwan, dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak keluar dari sini? Wu Wanwan berdiri kokoh di tempatnya. Bahkan jika itu adalah nafas terakhirnya, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lu Yun. Di bawah kekuatan jahat Raja Iblis, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wu Wanwan adalah menatap Raja Iblis dengan marah. Aku hanya ingin melihatmu seperti ini. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu tidak bisa. Raja Iblis mengambil rambut Wu Wanwan dan membuangnya ke samping. Tubuh Wu Wanwan menyentuh tanah, dan dia menjerit kesakitan. Namun saat Raja Iblis hendak menyerang Lu Yun, tubuh Wu Wanwan kembali menghalangi tubuh Lu Yun. Raja Iblis tidak peduli dan mengusir Wu Wanwan lagi seperti melempar bola karet. Bagaimanapun, Wu Wanwan adalah reinkarnasi dari klan Iblis, jadi Raja Iblis masih merasa sedikit takut di dalam hatinya, dan dia tidak berniat membunuh Wu Wanwan terlebih dahulu. Tapi Wu Wanwan kembali lagi, dan apapun yang terjadi, dia harus berdiri di depan Lu Yun. Raja Iblis juga tidak memiliki kesabaran dan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, penjahit Wu, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk membunuhmu terlebih dahulu? Wu Wanwan mencibir dan berkata dengan tegas, apa lagi? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Raja Iblis sangat marah, dan energi iblis merah di tangannya berubah menjadi pisau tajam, dan dia mengangkat tangannya dan menebas Wu Wanwan. Dugu Xiao, hentikan. Sosok Yi Zichen tiba-tiba muncul, menghentikan serangan Raja Iblis. Raja Iblis memandang Yi Zichen dan bertanya, Yi Zichen, apa yang akan kamu lakukan? Menghadapi Raja Iblis, Yi Zichen tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berkata dengan lantang, Tuhan telah memerintahkan agar Lu Yun dan reinkarnasi iblis tidak dapat dibunuh sekarang. Silakan kembali ke kota Susaku secepat mungkin. Setelah mendengar perkataan Yi Zichen, Raja Iblis tertegun sejenak, apa? Tidak bisa membunuh. Ya, kata Yi Zichen dengan serius. Setelah hening beberapa saat, Raja Iblis tiba-tiba tertawa aneh, jadi, bagaimana jika aku harus membunuh Lu Yun dan reinkarnasi iblis hari ini? Wajah Yi Zichen berubah drastis, dan dia memandang Raja Iblis dengan ekspresi tidak percaya, dan bertanya, Dugu Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin melanggar perintah Tuhan? Melanggar perintah Tuhan. Raja Iblis mencibir, apa pendapat Tuhan tentang kita? Dia memerintahkan Qin Jiwer untuk membunuh Lu Yun, tapi dia malah mendatangiku dan aku tidak bisa membunuhnya. Untuk membunuh Lu Yun, aku bahkan membuang warisan iblisku, dan bahkan menggunakan teknik pembakaran darah. Sekarang hanya karena nama belakangnya Sen, kamu ingin aku berhenti. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku pasti akan membunuh Lu Yun hari ini. Raja Iblis berkata dengan marah, jika Tuhan yang disalahkan, aku, Dugu Xiao, akan memikul tanggung jawab sendirian. Yi Zichen tidak menyangka Raja Iblis berani melanggar perintah Tuhan. Ini adalah hal yang tabu dalam organisasi. Dugu Xiao, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu tidak menaati perintah Tuhan? Yi Zichen meraung dan bertanya dengan suara dingin. Tentu saja aku tahu. Raja Iblis meraung, saya setia kepada organisasi. Mungkinkah karena saya membunuh Lu Yun, Tuhan akan meninggalkan saya? Bahkan jika itu hukuman, saya, Dugu Xiao, akan menerimanya, tapi jika kamu ingin aku berhenti sekarang, itu sama sekali tidak mungkin. Tentu saja, Yi Zichen,
jika kamu tidak takut mati dan ingin menghentikanku, kamu bisa datang dan mencobanya. Yi Zichen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku di sini hanya untuk menyampaikan perintah Tuhan. Mengenai apa yang kamu lakukan, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Kami berasal dari organisasi yang sama, Dugu Xiao. Saya menyarankan Anda untuk menjaga kekuatan Anda. Dunia spiritual tidak damai sekarang. Setelah mengatakan ini, Yi Zichen menjentikkan jarinya, portal hitam terbuka, dan Yi Zichen berbalik dan pergi. Raja Iblis Surgawi, yang sudah sangat marah, dan perintah Tuhan, sekali lagi membangkitkan kemarahan di tubuhnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke arah Dawn Legion yang sedang berjuang dengan susah payah di tanah, dan tiba-tiba dia menjadi lebih ceria. Pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah Raja Iblismu, antek-antek Lu Yun, apakah kamu menyesal sekarang? Raja Iblis tersenyum liar, menunjuk ke arah Lu Yun yang mengerang kesakitan di tanah dan berkata, kamu akan mati sebentar lagi, menurutmu, bisakah Kaisar Iblismu masih melindungimu? Dia gila. Dia tersenyum seperti orang gila. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Jiwer dan berkata dengan penuh ejekan, Qin Jiwer, dengan orang seperti itu, kamu masih berencana menemukannya untuk mewarisi garis keturunanmu. Itu konyol. Lebih baik, setelah Lu Yun meninggal, kitab surga akan membimbingku untuk memulihkan Yuan Yang, dan akan sangat indah jika kita berdua bisa bersatu. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Surgawi yang tidak terhalang, wajah Qin Jiwer menjadi pucat karena marah. Dia sudah memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan Raja Iblis Surgawi sebelumnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis Surgawi, yang telah kehilangan Yuan Yang, juga akan meningkat pesat. Setelah menggunakan teknik pembakaran darah, bahkan reinkarnasi dari klan Iblis bukanlah tandingannya. Untungnya, Raja Iblis kehilangan Yuan Yang lebih awal, jika tidak, menurut situasi ini, aku mungkin akan menjadi mainan Raja Iblis. Dia ingin memotong Lu Yun menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau, tetapi untuk beberapa alasan, melihat Lu Yun terbaring di tanah, sekarat, dia merasa sedikit lebih enggan untuk menyerah. Dugu Xiao, jaga kebersihan mulutmu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jika Dugu Xiao membunuh Lu Yun, dia tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, tetapi jika Dugu Xiao bunuh diri di organisasi yang sama, Tuhan pasti tidak akan membiarkan Dugu Xiao pergi, dia juga jangan sopan pada Dugu Xiao. Dugu Xiao mendengus dan mengabaikan Qin Jiwer, dia langsung mencubit leher Lu Yun dengan tangannya yang besar dan mengangkatnya. Lu Yun tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan dan hanya melihat senyum bangga Dugu Xiao. Dugu Xiao berpura-pura menghela nafas, dan berkata kepada Lu Yun sambil setengah tersenyum, sayang sekali dia juga kaisar umat manusia, dan dia akan mati seperti ini. Akhirnya aku menunggu hari ini, Lu Yun, aku membiarkanmu mati terlalu mudah, tapi jangan khawatir, apapun yang kamu lakukan terhadap klan iblisku, aku akan membayar kembali kepada orang-orangmu 2 kali lipat. Sebentar lagi, kalian Sekte Yuntian akan bertemu di neraka. Dugu Xiao menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya, dan tawanya menjadi semakin tak terkendali. Wajah Qin Jiwer menjadi gelap dan dia mengingatkan, Dugu Xiao, aku tahu kamu ingin membunuh Lu Yun, jadi mengapa kamu tidak menunggu untuk mengambil Lu Yun kembali dan menyerahkannya kepada Tuhan? Kebetulan Tuhan ingin membunuh Lu Yun juga, karena aku ingin Lu Yun mati, siapa yang bisa membunuhnya? Raja Iblis memutar matanya ke arah Qin Jiwer dengan jijik dan berkata sambil tersenyum, Qin Jiwer, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan. Apakah kamu takut masih memiliki perasaan terhadap Lu Yun? Jangan khawatir, kamu akan segera menyerah, karena dia akan segera menjadi jiwa orangku yang mati. Melihat Dugu Xiao mengabaikan kata-katanya, Qin Jiwer tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya menutup matanya tanpa suara. Saya melihat Raja Iblis mencubit leher Lu Yun dengan satu tangan, mengangkat tangan lainnya, memadatkan energi iblis menjadi pedang pendek, dan menunjukkan senyuman puas, Lu Yun, mati. Detik berikutnya, tangan kanan Lu Yun tiba-tiba terangkat dan memegang erat pergelangan tangan Dugu Xiao.